Oke, selanjutnya saya ingin menyapa eh, dari Jati Mekar. Satu, Ya, siap Pak Dokter. ini Jati Mekar itu Pak Slamet ya? Ya, siap. Nah, waktu karena berdekatan dengan program ANBK dan program dari Dinas Pendidikan. Oke, ini masalah manajemen waktu. Gimana Ya. Pak? Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Untuk kegiatan P3 profil pelajar Pancasila, alhamdulillah kami sudah lakukan. Jadi kami titik beratnya pada kegiatan literasi. Yes. Salah satunya adalah yang untuk fase B kelas 4, 3 dan 4 eh, dari 7 ada salah satu yang berkaitan dengan pengetahuan literasi budaya dan sebagainya. Nah, di situ saya ambil ada di salah satu daerah saya ini ada yang namanya literasi budaya kuliner. Ada sudah dibuat oleh guru kelas kami Bu Wardah, baik proposalnya maupun rubriknya. Ya. Jadi literasi budaya kuliner yang kami ambil ini berkaitan dengan salah satu kekuatan sosial budaya di wilayah Jatimekar, yaitu kuliner nasi uduk yang sudah terkenal di dunia maya, Empok Jembreng. Itu udah generasi keempat. Jadi saya membuat. Jadi saya membuatnya literasinya penguatan pelajar Pancasila mulai dari 6 saya ambil 4. Salah satunya adalah mandiri. Jadi anak-anak fase B itu kita berikan keterampilan terdahulu oleh guru kelasnya untuk membuat tata cara wawancara secara ringkas mengikuti apa yang proposal telah kami buat. Dan alhamdulillah Pak Dokter, sekolah kami juga mendapatkan kunjungan mahasiswa mengajar selama 6 bulan. Jadi mereka bisa membantu kami secara utuh. Nah, cuman kendalanya ini guru-guru kami kan pegawai Pak. Jadi kita harus ngikutin dulu yang program didahulukan, yaitu ANBK. ANBK ini 1 bulan ini kami baru selesai tanggal 26 kemarin simulasi. Belum habis ANBK, kita ada persiapan tatap muka terbatas. Jadi guru kami terpecah nih konsentrasinya. Saya berusaha memasukkan tenaga-tenaga senior kami untuk 2 kegiatan dari Dinas Pendidikan. Yang untuk kegiatan PSP tetap kami berikan porsi terbesarnya pada komite pembelajar. Nah, kendala kedua Pak Dokter adalah kami ini sudah bekerja terus-menerus. Anggaran yang kami dapatkan itu tidak ada. Jadi kami mengeluarkan anggaran dari dana BOS pusat. Jadi saya berusaha ke kanan ke kiri. Ini itu permasalahan kedua tentang anggaran. Permasalahan ketiga adalah saya membedah buku dulu terlebih dahulu, bedah yang dari proyek IHT kami diberikan instrumen apapun kami bedah. Dan alhamdulillah tadi Miss Julpa sudah benar, tapi dia masih memasukkan ke yang 80%, bukan yang ke 20%. Nah, saya berusaha yang 20%. Saya tidak muluk-muluk, tidak ada uji kompetensi dan sebagainya. Saya hanya minta guru, setiap guru kelas 1 dan kelas 4 buat proposal untuk kegiatan PBL. Ayo kita sama-sama apa yang terbaik dari 4 itu kita ambil satu. Itu yang saya lakukan Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang kalau waktu ini begitu begitu berharga. Ya, waktu ini begitu berharga. Kita memang diminta untuk betul-betul jeli memanfaatkan waktu yang ada. Nah, yang pertama mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan selama kurang lebih 10 bulan. Kita tinggal menyisakan waktu bahkan hampir 11 bulan ya. Tinggal menyisakan waktu Mei dan Juni karena sekolah penggerak angkatan pertama di tahun pertama ini akan diakhiri setelah pembagian rapot di semester 2, baik rapot intrakurikuler maupun rapot profil pelajar Pancasila. Nah, ini berarti babak baru.
Agenda kedua, kita akan mencoba membicarakan desain apa yang akan dilakukan oleh Jatim Mekar 1 menyiapkan tahun ajaran baru, di mana babak baru ini mulai bertambah. Yang kemarin bahwa pilot project-nya hanya kelas 1 dan kelas 4, besok bertambah 2 rombel. Jadi Jatim Mekar 1 besok tambah sekolah penggeraknya, meskipun tetap disebut sekolah penggerak tapi yang utama karena bahan materi kurikulum sudah ada, tetapi mungkin bukunya belum disusun untuk kelas 3 dan 4. Memang target pemerintah tetap secara bertahap. Tahun ini atau tahun yang akan datang adalah targetnya adalah kelas 2 dan kelas 5. Sehingga Jati Mekar 1 mulai tahun ajaran baru 2022-2023 berarti harus menerapkan kurikulum merdekanya, yaitu kelas 1, 2, 4, dan 5. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Baik, supaya lintasnya jalan, saya minta Pak Selamat untuk memimpin PMO ini. Saya hanya menyimak karena saya ada instrumen yang harus diisi berdasarkan temuan-temuan yang telah dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Terutama mungkin nanti komite kelas 1 ya, ada 2 kelas. Berarti tampil semua. Komite kelas 4 ada 2 kelas. 2 kelas ya Bu Wardah? 3 Pak. Tampil semua, ditambah ada malah 3 ini. Nanti kalau waktunya 2-2 dulu lah. Nah, nanti ditambah guru agama dan guru PJOK. Sehingga pendapat kita lengkap. Karena kalau pendapat kepala sekolah sudah kemarin Bu Wardah di coaching secara pribadi. Hari ini ingin menggali data yang ada pada guru. Meskipun saya sudah paham mengetahuinya, tapi alangkah indahnya teman-teman divalidasi dengan menampilkan bukti nyata apa yang telah dilakukan selama ini. Mangga silakan Pak Kepala, mungkin bisa mengatur jalannya lalu lintas, mau kelas berapa dulu, apa kelas 1-7, kelas 4, atau guru olahraga dulu, atau guru agama dulu. Mangga, yang mengatur adalah Pak Kepala. Yang pertama, dimensi 5P untuk SD ya, terjadi penambahan 1, di mana 1 dimensi yaitu apa Bu Wardah? Tambahnya apa untuk SD? Nah, melakukan jiwa raga itu untuk semester depan. Nggak apa-apa, yang kemarin nggak apa-apa belum dimasukkan. Sekarang harus dimasukkan. Yang kedua, saya jelaskan sajalah sebentar bahwa CP, TP, ATP, maka kita harus belajar sekarang paradigmanya ya. Kalau naskahnya sudah benar tadi ya. Ya, terlepas ada beberapa istilah yang harus diselaraskan, bahwa kita harus menggunakan alur mundur ya. Alur mundur itu kalau kemarin kan kita dari CP ke TP baru kita pilih ATP-nya, maka sekarang dibalik. Kita menentukan ATP-nya dulu, setelah CP barulah kita menentukan tujuannya. Ini alur mundur. Kenapa? Supaya ATP-ATP yang telah kita susun menjadi tujuan pembelajarannya tidak mubazir. Karena kalau kemarin kan 1 CP misalnya, Bu Wardah, Kota Bekasi, semua dianalisis kendaraannya, tempatnya, semua ya. Sampai yang pelosok-pelosok kita buat tujuannya. Iya. Ternyata setelah kita tentukan alurnya, itu tidak terlewati. Kasihan itu kalau bilang, waduh, saya udah siap-siap nggak dipakai. Nah, sekarang pakai alur mundur, sehingga kita tentukan Jati Mekar 1 ini menggunakan alur yang mana. Nah, ibarat kita mau ke Bali, Pak Sahrul, bisa alur udara lewat pesawat, alur darat lewat bis, alur laut lewat kapal laut. Nah, kan ini alur ya. Ya, lebih tepatnya ya, yang pertama adalah kami memonitoring atau memonitor dan mengevaluasi atau memonet kebijakan prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu instrumen ini sekali lagi Bapak diturunkan dari panduan-panduan yang ada, dari panduan yang pertama dari panduan kitanya ya.
Kemudian yang kedua mengenai pendidikan karakter. Yang ketiga mengenai SDS dengan RKC. Kemudian ada sekolah sehat. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, untuk IKM yang pertama, Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi IKM berupa kegiatan apa? Yang pertama ada sosialisasi, tentu ada ya. Sosialisasi kita kan udah bukan IKM lagi, kita PSP, jadi Oke, artinya bahwa di PSP juga ada IKM, gitu ya. yang pertama tentunya mengacu pada aturan PMX, Iya. SDS, dari sekolah yang tadi Bapak sebutkan, sekolah sehat, sekolah ramah anak. Kita kebetulan itu yang saya kirim ke dalam gebrak KSPS Jawa Barat. Iya. Itu yang saya lakukan untuk kegiatan bulan ini. Iya. Kalau yang bulan-bulan yang lalu tentu kita lakukan tentang program-program kerja sekolah penggerak, program P5, program P3, gelar karya yang terakhir yang sudah kami lakukan. Ya, baik. Kalau sosialisasi diimplementasi kurikulum merdeka ya. Siap. Itu berbentuk apa Pak sosialisasinya? Saya kebetulan di ruang ini, di ruang kegiatan kami melakukan tatap muka Ya, bersama pemangku kepentingan yang lain, videonya ada, bersama komite sekolah, Korlas, RT RW, Pak Lurah dan Bu Dokter. Iya, Jadi baik. Pak masyarakat ya. iya, tokoh masyarakat. Masyarakat dan dokter ya. Ya, pemangku kepentingan. Kepentingan ya. Oke. Kemudian Satuan Pendidikan secara rutin mengadakan pertemuan mengenai IKM berupa kegiatan apa, waktunya kapan? Kalau rutin sudah pasti rutin dari kelas 1, 2, 4, 5. Ini di ruang ini mereka berdiskusi kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 sendiri karena pasangannya kelas 6 dulu. Jadi apa yang dibahas tentunya perangkat pembelajaran berbasis diferensiasi. Yang dibahas yang sekarang ini lagi booming karena kan CP 2022 kan berbeda jauh dengan CP 2021. Waktunya Pak, bisa apakah memang Waktunya selalu di atas jam 1, Pak. Oke, setiap hari di sini. setiap hari ya, baik. Setiap hari ya. Hari jam 13 ya. Selesai. Jam 13 sampai dengan selesai. Kemudian Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa seperti apa? Alhamdulillah Kegiatannya? Ya, kegiatannya kita ada kegiatan bersama seperti kita ini kegiatan pelatihan kemarin, pelatihan bersama orang tua wali murid, Korlas, RT RW untuk kegiatan program berbasis data. Jadi kita mengumpulkan mereka semuanya, artinya sama-sama terbuka dari kelurahan, dari RT, dari RW, orang tua wali murid apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sekolah ke depannya. Dan alhamdulillah berjalan 3 kali kegiatan bersama orang tua wali murid. 3 kali ya. Kegiatan. Kemudian upaya Satuan Pendidikan memfasilitasi guru dan tendik dalam meningkatkan kompetensi implementasi kurikulum merdeka. Nah, seperti apa Pak? Alhamdulillah dari Sabtu yang lalu Bu Ayu selaku guru dan Pak Sugiarto selaku tenaga pendidik kami kirim untuk mengikuti pelatihan pembuatan video pembelajaran Yang dulu bernama SDN Sidang Kasih tahun 1999 berubah nama menjadi SDN Jati Mekar 1. Wilayah kami cukup besar berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh SD Jati Mekar 1, luasnya 11.670 meter persegi
dan alhamdulillah sudah terbagi menjadi SD Jatimekar 3, SMP 34 dan kelurahan. Di tanah kami ini 11.670 meter persegi. Ini luar biasa besar Pak sebelah kami. Oke. Di sekolah kami sekolah inklusi. Ini menerima Nanti tercatat Pak. Mudah-mudahan kapunten 2 kali. Pamugi pidu anak sanes dan lurah sama-sama. Ari kahoyong mati. Wali kota. Kahoyong mah ini keberkahan sang istiqomah di mana sana. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang paling utama barangkali syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perkenan kepada kita kesehatan dan kesempatan audiensi bersilaturahmi. Sholawat serta salam tentu sama-sama kita panjatkan, semoga berlimpah atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang perlu disampaikan mewakili pemerintahan di Kelurahan Jatimekar, Wilujeng ke Wilujeng Suping, ke Bapak Ibu, reng-rengan tim dari di Provinsi Jawa Barat mungkin. Oh, ada akreditasi. Mohon maaf. Terima kasih, selamat datang Wilujeng Suping di SDN Jatimekar 1, Kelurahan Jatimekar. Permohonan maaf juga patut disampaikan sehubungan Pak Lurah dengan acara di kecamatan. Jadi beliau memintakan kami untuk mewakili hadir pada acara visitasi akreditasi. Saya khawatir pemahaman berbeda. Yang namanya akreditasi yang saya pahami selama ini di bidang pendidikan dan di bidang-bidang lain. Mudah-mudahan sama pemahamannya. Yang saya pahami begini Bapak Ibu. Satu tahapan akreditasi itu untuk memilih dan memilah bahwa subjek yang diakreditasi itu layak dan patut menjadi unggulan. Saya memahaminya begini. Maka dari itu saya memiliki kesamaan harapan, mudah-mudahan SDN Jatimekar 1 itu mendapatkan predikat yang terbaik selepas mendapatkan visitasi akreditasi. Gelar karya SDN Jatimekar 1 yang mengusung tema pada saat ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Setelah sebelumnya kita sudah mengusung tema kearifan lokal. Saya, iya Bang. Waktu itu belinya sekilo berapa? 15.000, kilo, udah gede. Oh masih kecil. Artinya bibit kemudian ditaruh dan dibesarkan. Keren. Ada produk olahan dari lele. Udah pernah dibuat? Belum. Sementara baru pembesaran. Pembesaran dari belum ada yang Semangat. olah. Rencana mau buka pecel lele Pak. Ya, Luar biasa tuh. luar biasa nih. Yang panjangnya boleh coba ini. Jangan makan sembilan. Ampun itu kelurahan ini kacau. Iya, ada mainan. Pindah kembali di sini. Kekurangan. Aktif lagi. Sini. Tahu. Atang. Apal dia. Semua hewan bapaknya satu. Iya. Namanya Atang. Iya. Karena hewan bin Atang. Karya Ini 2019 pertama kali saya belajar menulis untuk ditetapkan kalau saya
Tapi di publish Panis, kita jual. dijual. Jual. Dan dia. Ya, saya juga mau ya. Pelajaran SMA Pak. Kali-kali ya, sama tambahan biasa. Bagi-bagian juga. Bagian-bagian. Sampai kita udah sisa, Pak. Ini gue satu nih. Pak, ini harus ada kaca sertifikat dari Pak Camat. Ini ada Pak Adi Supriyanto. Silakan Pak. Sahabat kami, awas sahabat kami juga. Melawan kami, sudah ku bilang jangan melawan kami, karena kami selalu yang terbaik. Merdeka, boom boom boom, ready go go, hey kelas 5B, ready to be one, modern itu. Hey kelas 5B, ready to be one, together to air. Kelas 5B, oi oi oi, 5B ready. Saya pergi mencari ikan. Untuk maaf istri nggak makan. Saya minta kami aturkan untuk hadirin sekalian. Kopi luwak enak dibikin. Kopi hitam paling kini. Selamat kami untuk hadirin. Izinkan kami mulai presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasma. Perkenalkan nama saya Tia. Perkenalkan nama saya Nurbulan. Perkenalkan nama saya Alisa Nurmanja. Kami dari kelas 5B akan mempresentasikan kalimat yang berjudul Budi dan Tanggal Hijau. Guru dan staf SDN Jatimekar 1. Yang pertama, sesi pertama kita kegiatan PMO level sekolah. Level sekolah masih bulan April dan bulan Juni, tapi kegiatan loka karya sudah habis untuk Bu Wati sama Bu Ada. Loka karya sudah habis, tapi ada penambahan nanti loka pemimbasan. Hari ini saya jam 1 ada kegiatan Zoom, kegiatan loka pemimbasan. Itu yang terpilih dari Jatimekar 1 ya Bu Wati sama Bu Ada. Yang pertama kita bahas adalah kegiatan rapor pendidikan. Bapak, Ibu guru dan staf diwajibkan membuka rapor pendidikan dan mengunduh. Karena ketahuan kita memakai akun Belajar ID. Ingat, kita memakai akun Belajar ID. Jadi pada saat kita melihat, kita unduh. Apa yang kita lakukan setelah diunduh? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau tadi membaca dulu, ini contoh kondisi real raport kita tahun 2024. Jadi ada peningkatan dan ada penurunan. Peningkatannya di numerasi peningkatan, tapi ke guru nih turun nih, nggak ada sama sekali nilainya. Domain geometrinya nggak ada. Gimana caranya nih? Caranya tanggal 20 April, hari Sabtu 20 April, kita ada kegiatan pelatihan. Bu Kusmilawati dari KPM yang mengisi, termasuk tes-tesnya. Tes pertama dari saya. Dan alhamdulillah kita kedatangan satu guru PNS, golongan 3C. Kita bersiap bersaing menjadi guru petarung. Bulan Agustus kita ada merger dengan sekolah Jatimekar 3, nanti kita siap juga. Nanti yang dalam lolos ini kan kita ketahuan nih, kemampuannya mengajarnya matematiknya bisa apa enggak. Sama seperti soal-soal yang diberikan oleh teman-teman PSP lainnya untuk meningkatkan kompetensi GTK dalam bidang numerasi domain geometri.
Guru kelas 1, Bu Maswati, jeli matanya. Kota Bekasi, kenapa Kota Bekasi bersikeras tidak menerima siswa dari luar Kota Bekasi? Satu anak itu 1 bulan nih SD. Yang pertama uang bosda 28.000. Yang kedua uang bos reguler 176.000. Segitu. Kalau semuanya muridnya dari Kota Bekasi, kita kan memanfaatkan ke Kota Bekasi sendiri. Muridnya dari Jawa, dari yang KTP-nya nggak jelas, ini masuk, artinya Kota Bekasi mengurangi. Jadi harus bisa diangkat UP3K secepatnya. Makanya saya kirimkan inspektorat melihat berapa banyak anak yang bersekolah di Kota Bekasi. Anak SD. Oke, berapa banyak? Jadi banyak orang menerima murid, nanti di SMP-nya kebingungan, di SMA-nya kebingungan. Di Jakarta pindahan dihitung jaraknya. Per hari ini inspektorat mulai keliling. Yang diterima jalur zonasi, yang rumahnya di luar batas dan dia bersembunyi minjem kartu keluarga orang lain, sudah ketahuan. Ada apa yang K13 juga? Buat K13 juga. Ada K13-nya. Ada kurikulum merdeka. Nah, ini yang sekolah yang mempergunakan 2 kurikulum ini yang berat banget. Yang berat banget. Capek. Kesian operatornya, kesian kepala sekolahnya. Pasti nginep di sekolah. Guru-guru juga nginep. Mulai izin dari sekarang, Pak. Kalau besok nggak pulang, saya ngisi rapor. Ya, jadi K13 harus pakai rapor. Tahun ini tahun terakhir mempergunakan, tahun terakhir 2022-2023 mempergunakan rapor Excel. Selebihnya harus ke rapor. Cuma 2 lembar, 3 lembar sama judul depannya sekali. Oke, ini rapor proyek Excel. Kenapa harus ada dulu dibuat Excel? Kita tidak berbasis angka, di sini berbasis karakter. Anak itu sudah sampai di mana prosesnya pada saat melaksanakan P5. Nah, ini yang membuat pengawas dari Kota Batu Malang. Kita lihat ke identitas sekolah sudah pasti tahu, data siswanya lihat. Data siswanya. Nah, ini data siswa diisi satu persatu, Bu. Nggak bisa lagi. Oke, rapor sekali lagi tidak bisa di copy paste dari Excel ya. Nggak bisa. Pak, bisa nggak dari Word? Bisa, tapi harus memanjang begini. Terus saya selamat di bawah, selamat di bawah, manjang begini. Ya. Kalau nyamping nggak bisa. Ya silakan. Nanti susah nyambung. Oke, ini adalah raport P5 yang tadi Bu Novi yang nanyakan untuk siswanya bagaimana. Ini data siswa diisi, Bu. Bukan nyuruh operator, bukan nyuruh suaminya, bukan nyuruh anaknya. Tak salah. Ya. Ini isi biodatanya sudah pasti hafal semua biodata. Lanjut Bu Wadah ke proyeknya. Setahun 2 kali minimal SD. Proyeknya berbeda-beda. Yang pertama misalnya kebinekaan, yang kedua gaya hidup berkelanjutan boleh. Oke? Ini silakan input data proyek 1, input data proyek 1. Oh iya, ada dimensi, ada elemen. Tadi belajar kan?